Laju penutupannya mantap. Jangan lupa like, comment, and share. Udah jalan terang, jangan blur ya. Udah. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan motor Satria FU tahun 2015. Motor Satria yang terbaru ya. Terakhir Satria FU tahun berapa? 2017 satu ya berarti? Yang injeksi atau Injeksi? Oh, berarti ini terakhir karbu berarti ya. Nah, jadi di keluhannya motor ini sekali ini kontaknya nggak mau mati teman-teman. Ini kalian bisa lihat di sini. Begitu kita matikan kontak, padahal posisinya nyambung semua. Begitu kita matikan kontak, tetapi kontaknya mesinnya nggak mau mati. Dan kita akan coba cek satu persatu. Kalau untuk kabel ini masih nyambung semua. Nah, ini asal usulnya kata yang punya gara-gara masang lampu goji ya guys. Gara-gara masang lampu goji sama ganti aki. Akan tetapi kita akan coba cek terdahulu apa saja yang bikin motor ini konslet. Mana coknya? Pasang lagi kita dulu, tes dulu. Kabel ini banyak kaki. Ini kan yang tambahan kemarin kan? Nah, di sini ada salah satu kabel yang udah ditambah-tambahin dan udah diakal-akalin seperti ini. Ini nggak tahu fungsinya apa, nanti kita coba akan cek. Oh, ke sini. Oh, jempernya ke sini. Oh, iya iya iya. Oh, dijemper ke sini. Ya, ya, bantu pasang. Bantu pasang. Dok, cek kompleng dah, Dok. Cek kompleng. Baru masang aki yang kemarin hidup tak kan? hidup lagi? Kayak lu, sabar sabar. Boleh tidak? Kayak dulu. Coba starter, coba pijak kompleng. Apa yang hidup starter? Ini ada, teman keluarnya ada kate. Coba main gunting Dok, mana gunting tadi Dok? Coba engkol Dok.
Nah, baru mati. Jadi gara-gara kontak gagal mati gara-gara ini ya. Jadi ini kan disambung langsung itu. Coba engkol lagi. Nah, ini udah mati setelah kita cabut ini kan. Nah, untuk masalah lampu proji kayak kita ubah lagi mas kabel-kabelnya kan. Iya. Nah, untuk starter juga ini tidak hidup ini. Bisa ini bisa. Ya, kayak kita coba cek dulu springnya. Oke, nyambung. Tadi tidak fungsi kan? Walaupun aki baru kan? Kayak kita cek apa ada yang salah di dalam. Nah, ini coba cek coba. Oh, aki nyambung. Coba tempelin sekali lewat tak? Oke. Iya. Nah, Iya. Pinjam yang kayak gini ada nggak? Oh, ada. Tapi nomor saja nggak ada ininya. Waduh. Tolong tak. Obeng ya, obeng kayak itu ya, kayak apa? Yang kayak runcing ini kan? Obeng plus tak? Oh iya benar. Tapi yang lurus. Ada yang hijau yang bagus. Apa nih? Nah, buka dispenser. Oh iya. Nah, cewek itu bukan? Ya. Ya benar ya? Ya. lagi kamu jadi video. Tidak berani cewek deket. Takut dikarungi. Takut dikarungi Tommy. Kata mobil lah. Iya. Takut jadi. Sudah masuk dia? Nah, starter ini yang jadi masalahnya. Starter, kalau lampu proji belakangan starternya tidak hidup nih, obeng tang speed tolong tuh. Oke. Pompa mau. Pompa mau. Angin ya. Oke, nanti setelah selesai baru nanti kita kasih tahu penyakitnya Mas Bro. Tentukan dulu. Kita percepat saja. Iya. Laju. Iya. Terang nggak? Terang. Terang kan? Oke teman-teman, jadi untuk masalah starter ini penyakit yang pertama kita temukan dulu. Untuk starter nggak mau hidup, dan tadinya sebelumnya ini dari bengkel mana nggak tahu, ini udah disambungin langsung dari sini toh, dari otomatis starter di sini disambung ke sini langsung itu. Ya ini bisa jadi bikin konslet itu teman-teman. Cabut guys. Yang jemperan ini cabut, jadi ini kita buang dan kita akan kembalikan seperti normal, seperti bawaan pabrik. Nah, yang jadi masalah penyakitnya itu yang switch kompling nih Mas Bro. Switch komplingnya udah nggak berfungsi, sehingga kita tekan kompling, motor ini starternya nggak mau hidup itu. Nah, ini kita cara mengetes barusan, kita sambungin langsung dari soket switch kompling, kita cabut dan kita sambungin langsung seperti ini. Dan sekarang kita coba tes. Nah, itu. Jadi starternya masalahnya ini teman-teman. Switch kompling. Jadi masalah sepele, namun begitu rumit. Setelah kita cek dia bagian sini cuman itu. Nah, ini cabut. Nah, ini kita cabut dari sambungan nggak tahu dari mana yang nyambung. Yang jelas kita kembalikan kepada pengapian normalnya teman-teman. Itu. Nah, seandainya memang nggak ada switch atau nggak ketemu untuk di hari ini switch rem ini, switch kompling ini, tetapi kita akalin di sini, kita sambungin langsung di sini teman-teman. Itu. Nah, kalau kita langsung sambungin di sini nggak jadi masalah. Itu. Jadi setiap kita ngidupkan kontak, tinggal kita pencet tombol starter, motornya langsung nyala. Itu. Jadi tanpa harus memencet kompling lagi. Itu teman-teman, lebih simple sih sebenarnya. Cuman kalau memang dari customernya ingin seperti dari bawaan pabrik, ya nanti kita belikan switch kompling itu, sehingga waktu kita mencet kompling baru starternya menyala. Itu teman-teman. Jadi
Itu penyakit yang pertama yang sudah kita temukan. Dan yang kedua, yang kontak tadi sudah juga kita temukan. Yang kontak masalahnya gara-gara kabel disambung langsung, jadi sehingga kontaknya nggak bisa mati. Nah, sekarang kontaknya udah bisa mati dan starternya pun sudah bisa menyala. Oke, lanjut. Sekarang kita coba memasang lampu projinya yang sudah terpasang di batoknya. Coba mana lampu projinya. Nah, ini teman-teman, lampu projinya yang sudah terpasang di batok kepala EPU ini, ya. Ini keluhan yang punya tadi, katanya sejak memasang ini motornya bisa konslet dan aki starter pun nggak hidup. Itu apakah ada salah pemasangan di sini? Kita nggak bisa menyalahkan masalah pemasangan. Namun kita di sini mencoba untuk memasangnya dengan normal dan baik, itu teman-teman. Oke, kita coba rapiin di sini dulu, baru nanti kita pasangnya, teman-teman. Teman-teman, ini sudah kita taruh dikit tuh, sudah kita sambung. Dan seperti ini teman-teman, ya. Jadi untuk di kendala untuk di proji itu nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu gara-gara kabel, ada yang kabel yang salah sambung yang warna merah tadi. Itu yang jadi masalah. Itu. Oke, mungkin cukup sekian. Ini tinggal kita pasang dan projinya udah normal. Tuh. Oke. Dan pengapiannya pun udah normal. Kita coba starter kembali. Oke. Masalah dan inti permasalahan untuk motor Satria EPU ini konslet karena adanya salah penyambungan di bagian kabel kontak tadi. Itu. Terus yang kedua, ini dari otomatis starter dari belakang yang dekat aki nyambungnya masuk ke saklar sebelah kanan. Jadi sehingga begitu kita starter akinya pedot itu. Jadi sehingga aki yang baru itu bisa mengakibatkan soak dan tekor gara-gara adanya konslet itu. Nah, ini udah kembali kita pasang. Jadi masalah dan intinya gara-gara kabel 2 ini teman-teman. Kabel 2 ini yang jadi masalahnya untuk di proji dan starter dan kontak nggak mau hidup. Jadi buat teman-teman ya lebih bagus berhati-hati untuk menyambung kabel karena bisa mengakibatkan adanya kebakaran di bagian kabel-kabel nanti itu, dan mengakibatkan adanya konsleting di bagian pengapian. Ini buat adik-adik yang mencoba-coba untuk menyambungkan secara tidak langsung, atau kita harus perhatikan juga untuk di kabel massa dan kabel pengapian ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja untuk vlog kita kali ini dan semoga bermanfaat. Dan pesan dari saya, hati-hatilah menyambung kabel dan berhati-hatilah dalam bertindak. Bisa-bisa motor customer kalian meledak. Itu. Oke. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari narkoba, jauhi kejahatan, lakukan kegiatan positif. Bye bye. Thank you for watching. Dadah. Lanjut penutupnya, mantap. Jangan lupa like, comment, and share. Banyak. Kamu pakai kemeja juga. Ngomong.
Ayo. Masa YouTube Bang Gilo ini lengkap. Ini kamar FU-nya dikit ya. Sudah. Ayo. Apa dah? Lagi. Jodoh kalau meletak. Belum panasnya enggak? Delay. Ngapain nih? Satu cara. Adalah. Ngapain nih? Lagi mau. Bella, aku ngomong. Nah, apa yang ngomong lagi? Jangan lupa like, comment, and share.